bisa tatap muka walaupun secara online dengan peserta didik baru SMA PG Negeri Bogor. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada anak-anakku yang telah memilih untuk mempersiapkan diri kalian dididik di SMA PG Negeri Bogor. Perkenalkan, Ibu namanya Ibu Ewin Sumiati sebagai guru SMA PG Negeri Bogor, yaitu sebagai pengajar guru fisika. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi yaitu tentang materi pendidikan karakter di kegiatan PLS ini. Pendidikan karakter yaitu merupakan penguatan pendidikan moral atau moral education, atau pendidikan karakter disebut dengan karakter education. Dalam konteks sekarang sangat relevan pendidikan karakter ini untuk mengatasi krisis yang betul-betul sedang terjadi di era masa kini, yaitu krisis moral yang sedang melanda kita. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya apa? Tentunya kalian sudah mengenal karena Ibu paham, pasti kalian sering melihat di dunia realitanya, yaitu krisis tentang pergaulan bebas. Apalagi dengan meningkatnya media sosial. Jadi dari datangnya media sosial yang begitu deras, sehingga penyaringannya kurang, sehingga muncullah pergaulan bebas tersebut semakin dipicu. Kemudian apalagi? Maraknya angka kekerasan terhadap anak dan remaja. Itu bisa sangat terjadi dari tontonan yang kalian selama ini terima. Kemudian kejahatan terhadap teman, ya. Kemudian pencurian, kemudian kebiasaan, tentu kalau di sekolah ya nyontek gitu ya, kebiasaan yang tentunya tidak baik. Kemudian penyalahgunaan obat-obat, kemudian pornografi dan perusakan milik orang lain, ya, sudah menjadi masalah yang sangat krisis ya, yang sangat parah ya, di saat ini. Itu adalah merupakan masalah sosial hingga saat ini belum dapat diatasi. Kita baik secara lembaga atau pemerintah masih belum tuntas mengatasi hal tersebut. Maka dari itu sangat penting, yaitu tentang pendidikan karakter. Nah, tentang pendidikan karakter ini ada beberapa pendapat orang tentunya ya. Di sini diantaranya ada pendapat Diksona, ya, kemudian beberapa pendapat yang lain. Di antaranya yaitu menurut pendapat Diksona, karakter berkaitan dengan konsep moral, ya, atau sikap moral dan perilaku moral. Nah, berdasarkan tiga tadi, yaitu dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh apa? Oleh pengetahuan tentang kebaikan, kemudian ingin untuk berbuat baik dan melakukan perbuatan kebaikan. Nah, kemudian pendapat-pendapat yang lain juga pendidikan karakter menurut Suyanto, ya, itu bahwa dia mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadikan ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Kemudian pendidikan karakter yang lain menurut Kertajaya, karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Kemudian menurut psikologi, ya, menurut kamus psikologi, karakter itu adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis moral. Misalnya apa? Kejujuran seseorang, yang biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif bawaan atau tetap. Nah, ini ada kaitannya nanti karakter itu yaitu dengan akhlak, ya kan? Nah, di sini ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter, ya, yaitu apa? Apa aja sih yaitu ciri-cirinya gitu ya. Pertama, religius,
kemudian jujur, kemudian toleransi, apakah orang itu termasuk karakternya religius, pengetahuan ilmu tentang agamanya tinggi gitu ya, atau memiliki sifat toleransi, kemudian disiplin, kemudian kerja keras gitu ya, kreatif, mandiri, demokrasi, serta ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air ya. Kemudian menghargai prestasi, kemudian komunikatif ya, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, dan peduli sosial serta tanggung jawab. Nah, itulah nilai-nilai pendidikan karakter. Yang tentunya ini semua ingin melahirkan akhlak yang mulia. Ya. Kalau ibu sendiri sebagai umat Muslim tentu sangat erat kaitannya dengan akidah. Kalau akidah kita kuat, menjalankan ibadah dengan baik, insya Allah akan melahirkan karakter yang baik atau akhlak yang mulia. Kalau bagi umat Muslim, yang difigur atau yang diteladani, yang dicontoh oleh kita tiada lain adalah karakter yang atau sifat yang mulia, akhlak yang paling baik, yaitu adalah yang diteladani oleh Rasul kita, yaitu Muhammad SAW. Kemudian pendidikan karakter telah menjadi perhatian berbagai negara, tentunya ya, karena di negara manapun kalau krisis tentang akhlak ini atau karakter ini jelek atau memiliki krisis, tentunya ini adalah menunjukkan identitas dari negara tersebut. Nah, sini pendidikan karakter memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan dapat dicapai. Ya, karena tadi kita bicaranya adalah tentang pendidikan karakter. Nah, ada beberapa atau di antara metode pembelajaran yang sesuai untuk pendidikan karakter ini adalah metode keteladanan, kemudian metode pembiasaan, dan metode pujian serta metode hukuman. Kemudian, karakter ini juga merupakan cara berpikir dan perilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat keputusan yang dikeluarkan oleh setiap individu tersebut. Nah, kemudian ada juga menurut atau dari amanah Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 yang dimaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas saja. Ya, percuma orang kalau cerdas tapi akhlak atau karakternya tidak baik. Ya. Namun juga di sini ditekankan juga kepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh kembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Ya, jadi supaya melahirkan generasi yang kuat, kemudian cerdas dan jujur, tidak ada korupsi tentu ke depannya, yaitu memang harus dibina lewat pendidikan. Kemudian pendidikan yang bertujuan melahirkan insan cerdas dan berkarakter kuat itu juga pernah dikatakan oleh pakar, yaitu Dr. Martin Luther King, dan beberapa pendapat yang lain. Berikutnya, memahami pendidikan karakter. Pendidikan karakter yaitu, ini karena ada beberapa pendapat ya tentang karakter tersebut, dan semua pendapat itu adalah mengarahnya yaitu ke arah hal yang baik. Maksudnya untuk memperbaiki keadaan orang tersebut. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan atau kognitif, perasaan atau feeling, dan tindakan atau action. Menurut Thomas Dixon tadi, tanpa kegiatan ketiga aspek tadi, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Jadi ketiga tadi harus dalam satu kolaborasi yang baik. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, maka nantinya seorang anak akan menjadi cerdas emosinya, akan menjadi tertata emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam
mempersiapkan anak untuk menyongsong masa depan. Karena seorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Nah, ada beberapa pilar karakter ya yang kita ambil sehingga memperoleh suatu nilai-nilai luhur yang secara universal, yaitu karakter cinta terhadap Tuhan yang Maha Esa. Karena kita sesuai dengan sila pertama adalah berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab. Kemudian jujur, itu inti ya, jujur ya, amanah. Itu nanti akan melahirkan generasi. Ibu harapkan generasi kalian itu jujur, amanah, sehingga nanti akan membentuk karakter yang bakal meningkatkan segala pertumbuhan di bangsa kita tentunya. Jadi tidak ada lagi korupsi, atau manipulasi, atau nepotisme. Kemudian hormat dan santun tentu. Kemudian dermawan ya, suka tolong menolong dan bertolong menolong serta kerjasama, percaya diri. Kemudian pekerja keras, memiliki sifat kepemimpinan, karena memang manusia itu di bumi ini adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Setiap individu pemimpin ya di ranahnya ya. Kalau ibu sebagai rumah tangga ya pemimpin di mengelola rumah tangga kita, atau di sekolah ya pemimpin sebagai pengelolaan kelas. Kemudian kita juga harus baik ya, rendah hati, dan memiliki rasa toleransi, damai, serta memiliki rasa persatuan. Nah, dari beberapa pilar yang disebutkan tadi, ya, secara sistematis diajarkan dalam beberapa metode, yaitu dalam metode knowing the good, feeling the good, dan acting the good. Gitu. Sehingga dengan sistem tadi, insya Allah kita bisa menerapkannya dalam proses pendidikan. Ya. Sehingga diharapkan akan tumbuh kesadaran bahwa orang mau melakukan perilaku kebaikan karena dia cinta dengan perilaku kebaikan tersebut. Ya. Jadi harus tertanam, bukan dipaksa, harus tertanam di dalam setiap individu diri kita. Kemudian berikutnya, nah, dasar pendidikan karakter ini sebaiknya diterapkan sejak kapan? Sejak dini, sejak usia kanak-kanak. Habit nantinya akan terjadi suatu kebiasaan yang baik gitu. Jadi kalau untuk pendidikan atau kebiasaan ini diterapkan setelah dewasa memang bisa, tapi agak sulit. Nah, jadi memang diterapkannya sejak kecil. Maka pendidikan itu ya memang harus sejak usia kanak-kanak. Nah, di sini hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% terjadi pada usia 80 tahun. Jadi memang harus ditanamkan itu sejak kecil, karena mudah diserap kalau sejak kecil itu. Nah itu ya. Tentu kalau sejak kecil ya dimulainya dari mana? Dari tingkat keluarga. Tapi di sini dikatakan bahwa bagi sebagian keluarga barangkali proses pendidikan karakter yang sistematis yaitu sulit. Maka bagi sebagian orang tua ada yang terjebak pada rutinitas yang padat, sibuk ya. Ibu-ibu zaman now misalkan terlalu sibuk, ada yang itu ini ya, sehingga dia lupa untuk bagaimana menerapkan pendidikan kepada anak. Maka ini juga harus semuanya kesadaran dari pihak keluarga, dari pihak orang tua, dari pihak lingkungan, dan dari pihak pendidikan atau lembaga pendidikan. Yaitu apa? Yaitu sekolah, jadi keluarga, lingkungan, dan sekolah. Jadi itu sejak mulai playgroup lah kalau sekolah ya, sampai ke tingkat yang jenjang lebih tinggi lagi. Nah sekarang di ujung pembicaraan ini, apa dampak pendidikan karakter? Nah, di sini dampak pendidikan karakter terhadap keberhasilan akademik yaitu
ada beberapa penelitian tentu ya, karena memang ini harus menggunakan riset juga sejauh mana nih dampak pendidikan karakter terhadap efek terhadap siswa atau terhadap setiap orang. Maka di sini dikatakan bahwa menunjukkan sangat tinggi ya peningkatan motivasi siswa yang bersekolah dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Jadi kalau misalkan selama ini udah ditinggalkan, dan sekarang ditumbuhkan lagi setelah melihat situasi keadaan anak-anak atau bagian remaja ya, atau anak bangsa seperti ini, sehingga sekarang diterapkan lagi kepada lembaga pendidikan untuk menerapkan pendidikan karakter seperti ini. Nah, di sini jelas dengan adanya penerapan pendidikan karakter, kelihatan sekali terdapat penurunan yang drastis perilaku negatif siswa ya, sehingga yang perilaku negatif tersebut tentu akan menghadap akademik, sehingga dengan pendidikan karakter insya Allah pendidikan akademik akan semakin maju atau semakin baik. Nah, kemudian kita lihat di sini, anak-anak yang bermasalah juga sebenarnya dapat dilihat sejak usia prasekolah. Dan kalau tidak ditangani, tentunya akan terbawa sampai usia lanjut berikutnya. Jadi tadi sudah dikatakan oleh Ibu bahwa harus sejak dini. Karena kalau ada karakter yang tidak baik, terus tidak diperbaiki, dan nantinya akan terus terbawa ke tingkat jenjang yang lebih tinggi atau lebih dewasa. Di sini diharapkan ya para remaja yang berkarakter baik ya, atau yang telah mendapatkan pendidikan karakter akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja ya, seperti kenakalan ya, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks bebas, dan lain sebagainya. Nah, ini juga kita tahu bahwa beberapa negara juga sudah menerapkan pendidikan karakter pendidikan ya, diantaranya Amerika, Jepang, Cina, Korea, dan lain sebagainya. Dan hasil penelitian di negara-negara tersebut menyatakan bahwa implementasi dari pendidikan karakter ini, jika penyampaiannya atau penerapannya disusun secara sistematis, maka sangat berdampak positif terhadap pencapaian akademis. Nah, itu yang Ibu bisa sampaikan ya. Jadi seiring sosialisasi tentang relevansi, apa sih relevansinya pendidikan karakter ya terhadap generasi atau terhadap siswa, yang mana pendidikan karakter ini harus diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari tingkat bawah sampai ke tingkat jenjang yang lebih tinggi lagi. Untuk apa? Yaitu agar nantinya terlahir generasi bangsa yang selain cerdas ya, juga berkarakter, tentunya memiliki nilai-nilai luhur di di tingkat bangsa dan tentu di agama ya. Itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita semua setelah nanti mendapatkan pengetahuan tentang ini, insya Allah kita akan memiliki akhlak ya, tentunya karena ini relevansinya dengan anak. Kita insya Allah mudah-mudahan kita semua memiliki akhlak yang mulia. Ya, itu yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhiri pertemuan ini, penyampaian materi ini, semoga bermanfaat. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.